Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ukti. Dan di video kali ini Ukti menyampaikan materi mengenai ikatan kovalen. Baik kawan-kawan, kita langsung ke pengertian ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk akibat pemakaian elektron, pemakaian pasangan elektron yang secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Itu artinya dia kekurangan elektron kan guys, kekurangan elektron karena dia golongan non logam dengan non logam. Dalam mempelajari ikatan kovalen ini tentunya akan ada kita berjumpa dengan istilah-istilah yang spesifik gitu, kayak misalnya pasangan elektron ikatan, ada juga pasangan elektron valensi, dan ada juga pasangan yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen, itu disebut pasangan elektron bebas. Nah, ada PEI, ada PEB dan sebagainya. Nah, bisa kita ambil contoh ikatan kovalen ini itu senyawa SO3. Senyawa SO3 guys. SO3. Nah, iya. S memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 6. Sedangkan O itu punya konfigurasi elektron tuh 2 dan 6. Ini kan sama-sama butuh 2 elektron mereka. Nah, kita gambar dulu. S ini di sini. S tadi ada 6. 1 2 3 4. Dengan O. O ini kan tadi ininya elektronnya 6 juga. Karena dia ada 3 atom, jadi ini kita bikin 3, terus O kan dikelilingi elektron. Nah, ya begini. Tuh. Nah, sekarang kita gambarkan notasi apa? Senyawa S, ikatan kovalen senyawa SO3. Kan S tadi punya 6, tuh 2, 3. Nah, sini ada O. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini dia yang dibilang ikatan kovalen. 1 2 3. Nah, ini si punya S-nya. Tuh. Jadi semuanya jadi stabil, semua elektron jadi 8 sesuai aturan si oktet. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gitu juga S juga 8. O masing-masing punya 8 elektron. Nah, begitu maksud ikatan kovalen. Nah, setelah pengertian ikatan kovalen, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai struktur Lewis. Nah, apa sih struktur Lewis itu? Nah, struktur Lewis itu adalah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron sunyi yang mungkin ada dalam molekul. Struktur Lewis dapat digambar untuk setiap molekul berikatan kovalen serta senyawa koordinasi. Struktur Lewis dinamai menurut Gilbert N. Kemudian bagaimana cara menggambar struktur Lewis ini? Pertama, temukan jumlah total elektron valensi. Nah, di angka ini kita jumlahkan semua elektron valensi dari semua atom dalam molekul. Yang kedua, temukan jumlah elektron yang dibutuhkan untuk membuat atom jadi stabil.
Unsur sampai periode keempat pada tabel periodik membutuhkan 8 elektron untuk mengisi kulit elektron terluarnya. Properti ini sering dikenal sebagai aturan oktet. Kemudian langkah ketiga yaitu tentukan jumlah ikatan dalam molekul. Ikatan kovalen terbentuk ketika satu elektron dari setiap atom membentuk pasangan elektron. Langkah kedua menjelaskan berapa banyak elektron yang dibutuhkan, dan langkah pertama adalah berapa banyak elektron yang Anda miliki. Mengurangkan bilangan pada langkah pertama dari bilangan pada langkah kedua menghasilkan jumlah elektron yang dibutuhkan untuk melengkapi oktet. Setiap ikatan yang terbentuk membutuhkan 2 elektron, sehingga jumlah ikatannya adalah setengah dari jumlah elektron yang dibutuhkan. Langkah keempat yaitu pilih atom pusat. Atom pusat dari molekul biasanya yang paling elektronegatif atau atom dengan valensi tertinggi. Untuk menemukan elektronegativitas, andalkan tabel periodik atau lihat tabel yang mencantumkan nilai elektronegativitas. Elektronegativitas menurun ke bawah dalam kelompok pada tabel periodik dan meningkat dari kiri kanan sepanjang periode. Atom hidrogen dan halogen cenderung muncul di luar molekul dan jarang merupakan atom pusat. Nah, kemudian langkah kelima itu gambar struktur rangka. Hubungkan atom-atom ke pusat dengan garis lurus yang menunjukkan ikatan antara 2 atom. Atom pusat dapat memiliki hingga 4 atom lain yang terhubung dengannya. Yang keenam itu tempatkan elektron di sekitar atom luar. Lengkapi oktet di sekitar masing-masing atom terluar. Jika tidak ada cukup elektron untuk melengkapi oktet, struktur kerangka dari langkah 5 salah. Nah, coba pengetahuannya berbeda. Awalnya mungkin memerlukan beberapa percobaan dan kesalahan. Saat kawan-kawan dapat pengalaman, akan lebih mudah untuk prediksi struktur kerangka. Yang ketujuh itu langkahnya ketujuh, tempatkan sisa elektron di sekitar atom pusat. Lengkapi oktet untuk atom pusat dengan elektron yang tersisa. Jika masih ada ikatan yang tersisa dari langkah 3, buat ikatan rangkap dengan pasangan mandiri pada atom luar. Ikatan rangkap diwakili oleh garis padat yang ditarik di antara sepasang atom. Jika terdapat lebih dari 8 elektron pada atom pusat dan atom bukan merupakan salah satu pengecualian pada aturan oktet. Jumlah atom valensi pada langkah pertama mungkin telah dihitung dengan tidak tepat. Ini akan melengkapi struktur titik Lewis molekul. Nah, itu cara menggambar struktur Lewis. Kita bisa ambil contoh dari misalnya NaCl. NaCl itu misalnya Na itu 11 kan elektron. Berarti elektron valensinya kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. 2 8 1. Nah, ini evalnya itu 1 kan, ini 1. Berarti dia cenderung melepas elektron dan melepas elektron sehingga muatannya negatif kan, negatif positif Na plus kan. Nah, dia juga punya satu titik. Nah, misalnya Cl tuh 17 ya, 17. Ini ada 2 8 7. Nah, ini berarti dia menerima evalnya 7. Elektron valensi 7 kan, 7, jadi dia cenderung menerima elektron sehingga muatannya negatif. Nah, dia kan ada 7 tuh, jadi kita bikin misalnya notasinya nggak jelas. Elektron valensinya 7 kan. Nah, ya, valensinya 7. Kemudian nah, kita bikin notasinya. Titiknya di sini. Cl ini 1
penamaan. Minggu pagi, Kak. Kedua-duanya sama-sama seimbang. NA pakai CL, CL pakai punya NA. Jadi notasinya si NaCl menurut struktur Lewis adalah Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai struktur molekul. Nah, struktur molekul ini ada dua, misalnya gambarnya ada ini seperti ini, ada yang seperti ini. Bentar, gambar lagi. Gak kelihatan. Nah ya, kayak gini. Nah, ini rumusnya S2, rumus S3. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama senyawa kovalen atau tata cara penamaan senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu kan logam tadi kan guys. Jadi ada kaidah-kaidahnya gitu kan. Kalau satu dia mono, kalau dua di, kalau tiga tri, kalau empat tetra, lima tuh penta, heksa, 7,6, kok 7 hepta, kalau 8 itu okta, kalau 9 itu nona, kalau 10 itu deka. Nah, misal senyawanya misalnya SO3. Ini SO3 mungkin contohnya. Contoh kan SO3 kan S ini namanya sulfur kan, sulfur atau belerang. Sulfur karena dia 3 angkanya di sini jadi trioksida. Bisa juga belerang trioksida. Kelihatan ya? Nah ya, trioksida. Apalagi misalnya CO2 ini kan C-nya karbon. Nah, karena yang kedua jadi dioksida. Nah, kayak gitulah kira-kira guys. Atau misalnya CO aja tuh kan karbon ini karena nggak ada angka, misalkan nggak ada angka ini satu kan guys, jadi kalau satu dia monoksida. Nah, begitulah guys. Nah, baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu tentang penyimpangan aturan oktet. Nah, apa aja sih penyimpangan aturan oktet itu? Ini kita pelajari. Nah, penyimpanan aturan oktet ini ada tiga bentuk penyimpangan yang akan disampaikan. Yang pertama itu oktet tidak lengkap. Terus ada juga berkembang. Tiga itu spesi dengan jumlah elektron ganjil. Nah, yuk kita bahas satu per satu. Apa maksud oktet tidak lengkap ini? Itu adalah penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron.
Nah, jadi misalnya contoh senyawanya itu BF3. Terus ada juga namanya oktet berkembang. Itu penyimpangan terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Nah, tadi kan yang tidak lengkap itu artinya kurang kan. Itu berarti dikelilingi oleh atom yang elektronnya itu nggak sampai 8. Nah, kalau yang berkembang ini namanya berkembang kan berarti lebih dari 8 elektron, atom dikelilingi oleh atom yang elektronnya lebih dari 8. Itu contoh senyawanya tuh PCl5 atau ya PCl5. Jumlah elektron pada atom pusatnya itu 10 elektron. Nah, ada juga spesies dengan jumlah elektron yang ganjil. Penyimpangan terjadi jika jumlah total elektron dalam struktur Lewis tersebut adalah ganjil. Ciri-cirinya tuh paling sedikit terdapat satu elektron tidak berpasangan. Nah, ada nanti dapati elektron yang tidak berpasangan. Ada juga paling sedikit terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron. Nah, contohnya tuh NO2. Jumlah total elektronnya 17. Karena ganjil itu jadi nggak ada yang nggak dapat pasangan gitu. Nah, sekian yang dapat Uti sampaikan pada materi ikatan kovalent ini.